Ya, untuk kelas coba pimpin doa dulu. Siap, gerak. Mari teman-teman belajar. Marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat serta fungsinya dalam menciptakan ketertiban di masyarakat. Jadi kita bahas yang di masyarakat. Di sini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Berarti norma itu adalah peraturan yang harus ditaati. Jadi, Bang, pelanggaran apa yang sering terjadi di masyarakat? Dua orang, sebutkan. Alasan dia, terus membuang sampah, terus naik kereta berjalan, terus maling, terus jadi dari pelanggaran yang kalian sebutkan semua itu tidak boleh dilakukan atau kalian lanjutkan, harus diubah. Masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian norma, mengidentifikasi serta memberikan contoh nyata berbagai jenis norma, dan ketiga menganalisis dampak yang timbul apabila masyarakat tidak mematuhi norma. Dan masuk pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian norma supaya kalian paham tentang apa itu pengertian norma dan fungsi norma dalam masyarakat. Dan pengertian norma yaitu kita membahas tentang pengertian norma. Lanjut. Dan dalam kehidupan kalian atau yang di masyarakat, kalian tinggal di masyarakat kan? Setiap manusia perlu mengikuti aturan. Kalau tidak aturan berarti bukan manusia. Enggak, bukan hewan juga. Karena kita tinggal di negara yang mempunyai hukum atau aturan. Lanjut, jangan ke depan. Fokus. Yang aturan itu supaya berhubungan. Sekali lagi boleh ya? Berhubungan antar individu dan kelompok. Jadi aturan itu saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan, Pak? Ibaratnya kalau kalian mengganggu tetangga kalian sambil-sambitin batu di seng, itu berarti mengganggu. Kenapa dibilang individu sama kelompok? Karena kalian tinggal di masyarakat. Kalian harus, misalnya individu itu kalian, kelompok itu berarti masyarakat sekitar. Berarti kalian hidup di masyarakat. Jadi kalian nggak boleh mengganggu. Ibaratnya kalian yang kata bergeber gitu. Berarti kalian ganggu itu ke kelompok kan? Bentuk sebuah kelompok. Kelompok itu lebih dari berapa? Dua. Lebih dari dua. Berarti kalau masyarakat itu lebih dari dua, berarti kalian mengganggu kelompok. Lanjut. Yang disebut norma merupakan pedoman bagi seorang dalam bertingkah laku. Nggak boleh gitu. Diam coba. Tingkah laku. Agar sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungan. Melalui norma, manusia belajar membedakan mana yang pantas dan tidak pantas. Berarti kalau misalnya pantas, apa? Naik kereta pelan. Kalau yang tidak pantas apa? Kalau yang pantas membuang sampah di tempatnya, yang tidak pantas membuang sampah tidak.
pengertian norma itu paham kan? Lanjut, fungsi norma. Udah, norma berfungsi sebagai pengaruh dan pengendali tingkah laku manusia, tingkah kalian. Jadi pengendali. Jadi kalian tidak boleh melanggar. Kenapa harus ada norma? Udah, lanjut. Kehadirannya membantu masyarakat hidup tertib, menghormati hak orang lain. Jadi aku tuh punya hak. Misalnya dia punya tanah, nggak usah kalian serobot, itu hak. Ya. Lanjut, serta mencegah terjadinya kekacauan sosial. Norma juga membuka rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk berbuat sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Bila setiap orang menaati norma, maka terciptalah sebuah kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis. Udah, jenis-jenis norma. Ada tahu jenis-jenis norma? Apa? Berarti kesimpulannya banyak norma harus kalian tahu. Yaitu pertama norma agama. Berarti kalian harus melakukan norma yang sesuai dengan agama kalian. Misal Islam, mentaati aturan agama, misal Sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, norma agama yaitu aturan hidup yang bersumber di ajaran Tuhan. Agama ini di Indonesia beda-beda kan? Lanjut, norma kesusilaan. Kesusilaan itu apa? Itu norma dari nurani Pak. ya, hati nurani, betul. Punya nurani. Kalau misalnya neneknya sakit, misalnya kalian lihat neneknya sakit atau sakit gigi atau apa, kalian lewat, oh iya nenek ini kan sakit, aku nggak boleh bareng-bareng. Berarti itu norma punya hati nurani. Misal ada batu jalan, apa yang kalian lakukan? Pikirkan. Pikirkan aja. Hah? Enggak bisa ada batu besar di jalan, apa yang kalian lakukan? Hah? Digeserkan. Berarti itu norma. Itu norma kesopanan. Apa sih maksud dengan norma kesopanan? Ada sopan Pak. Tingkah lakunya. Nah, kayak gitu sopan nggak? Nah, main HP juga kan sopan nggak? Itu norma yang muncul dari kebiasaan dari adat istiadat masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap santun dan masyarakat. Norma hukum yaitu jalan. Berarti kalau misalnya mencuri yang bukan haknya, itu melanggar tidak? Sampai di sini melanggar hukum norma hukum. Astagfirullah. Tidak boleh ya selanjutnya ya. Itu melanggar hukum nggak? Itu hakmu bukan? Jadi nggak usah dilanggar. Jadi kedepannya bang, kamu tidak boleh menorma apa? Tidak boleh melanggar norma atau aturan hukum. Jadi norma hukum itu ada 5, yaitu norma agama, norma kesusilaan, apa lagi? Kesopanan, dan norma akibat ketika seorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Coba kalian diem dulu di situ. Tangan di atas. Nah, kalau tangan kalian gerak harus kalian. Tidak teratur, muncul berbagai masalah seperti pertengkaran, tidak adilan, bahkan tidak kejahatan. Yang kalian bilang tadi yang ketangkep, kan sering ketangkep kan? Berarti kalian tidak boleh kayak gitu. Harus jadi ibaratnya itu jadi cerminan kalian bahwasanya kalau saya mengambil hak orang lain berarti saya ditangkap. Biasanya itu dimasukkan kemana? Polisi. Oke, lanjut. Muncul berbagai masalah seperti kan terjadi kejahatan, tidak adanya ketaatan terhadap norma. Jadi 4 norma itu harus tahu, harus taat juga dapat mengikis rasa saling percaya dan bersama. Oleh sebab itu kepatuhan terhadap norma harus ditanamkan sejak kalian kecil. Dan
boleh itu nggak boleh. Jadi lomba keagamaan tidak naik kesepadan. Berarti mama kalian itu sering mengajarkan nomor-nomor kesepadan. Ya, kita akan membuat kelompok kecil. Kelompok kecil itu kawan-kawan sebelah. Apa sih Pak yang dibahas? Tadi kan sudah membahas kita. Saatnya kalian membahas tentang diskusi kelompok kecil itu saling teman sebangku. Untuk menjelaskan penerapan norma dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi yang kalian tahu boleh saja. Siapa yang tahu? Tadi kan sudah diskusi kelompok kan? Coba maju. Siapa yang bisa? Coba maju. Coba di. Warga masyarakat. Mohon perhatian. Coba dengerin teman kalian. Norma di lingkungan masyarakat tidak membuat sampah sembarangan dan menjaga ketertiban lingkungan. Tujuannya itu menjaga ketertiban di keluarga, tidak melawan orang tua, taati perintah. Di sekolah mentaati perintah guru, mematuhi peraturan di sekolah. Tepuk tangan dulu, Pak. Tidak boleh melawan. Lanjut. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, di sini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang sudah kita bilang tadi kan, mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat agar ketertiban. Ketertiban itu apa saja? Yaitu tidak boleh balapan atau mengganggu tetangganya. Langsung. Untuk pembelajaran hari ini, pemahaman kalian tentang norma yang 4 tadi kalian sangat bagus. Kalian sudah memahami bahwa norma sosial sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Teruslah mempelajari tentang pembelajaran selanjutnya atau tentang norma itu dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi disiplin, sopan, santun. Coba apa ujian berdiri? Pembelajaran hari ini apa aja yang dibahas tadi? Norma. Apa aja yang norma? Apa itu? Norma agama, norma kesetaraan, norma kesopanan, norma hukum. Apa aja yang dibahas tadi tentang ketertiban? Yang dibahas kita tidak boleh melanggar atau harus menaati. Kita tidak boleh mengulangi kita harus mengikuti peraturan guru. Oke, duduk. Teman-teman udah. Fokus, duduk siapkan sebelum ditutup. Dengan itu siap. Tangan kanan ke kiri. Tangan kiri ke kanan. Ke bawah. Tangan kiri ke atas. Tangan kiri ke kanan. Duduk siapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.